Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, terkhususnya kepada Bapak Imam dan Ta'mirul Masjid An-Nur, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati, dibimbing, diberikan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sungguh beruntung orang-orang beriman. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Sesungguhnya keadaan mukmin itu baik dia senang ataupun susah, maka dia beruntung. Bukan kita menganggap beruntung itu nanti senang saja. Susah pun bisa jadi beruntung kalau dia mukmin beriman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara, fakana khairan lah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, dan sesungguhnya tidak ada yang begitu kecuali hanya orang beriman saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, in asabatu sarra syakar. Apabila orang mukmin ini ditimpa atau mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabatu darra sabara, fakana khairan lah. Dan apabila seorang mukmin ini ditimpa suatu hal yang tidak menyenangkan atau tidak baik, kemudian dia bersabar, maka itu baik baginya. Di dalam firman-Nya Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang mulia, kita tambahkan lagi rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Allah SWT telah jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ada orang yang dia lahir dalam keadaan tidak beriman, tetapi kita lahir dalam keadaan beriman. Orang tua kita, ibu bapak kita, kakek kita, nenek kita beriman. Maka ini suatu nikmat yang patut kita syukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu membuat banyak perumpamaan. Di antaranya perumpamaan orang-orang yang mengambil penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu diibaratkan seperti al-ankabut, sarang laba-laba. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut. Kemudian juga hari mulia Allah SWT ibaratkan orang-orang munafikin ini seperti orang yang menyalakan api, kemudian Allah padamkan. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara, falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihi wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hari mulia membuat perumpamaan orang beriman atau kalimat thayyibah ini seperti sebuah pohon. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian melihat permisalan kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah atau ajaran tauhid, yang mana ajaran tauhid ini hanya ada di dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seperti sebuah pohon, yang mana pohon ini akarnya begitu kuat dan pohonnya menjulang tinggi ke langit, tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha, yang mana pohon ini
mengeluarkan buahnya setiap musim dengan izin Allah. Hadirin yang mulia, dalam suatu hadis ini Nabi SAW menyebutkan perumpamaan orang mukmin itu seperti sebuah pohon. Kalau kita lihat pohon, hadirin mulia, ada yang namanya akar, ada yang namanya batang, ada yang namanya ranting, ada dedaunannya, dan ada juga buahnya. Jadi perumpamaan ini sangat mudah untuk kita cerna. Coba kita bayangkan ya, iman kita itu ibarat akar sebuah pohon. Akar itu tidak nampak. Begitu juga iman. Iman itu tidak nampak. Dia adalah akidah kita, keyakinan kita. Semakin akar pohon ini kuat, maka dia akan dapat menopang sebuah pohon yang besar. Akar ini sehat, maka pohon ini akan sehat. Dia akan berbuah yang banyak. Daun-daunnya pun akan segar. Tetapi hadirin mulia, kalau akar ini tidak kuat, akar ini tidak sehat, maka dia tidak akan dapat menopang batang pohon yang besar. Bahkan dia tidak dapat menghasilkan daun-daun yang hijau lagi indah. Bahkan dia tidak akan dapat menghasilkan buah yang bisa dimakan. Begitu juga hadirin mulia, iman seseorang ini kalau baik, kalau kuat keyakinannya kepada Allah, maka ubudiyahnya, ibadahnya, tanda penghambaannya kepada Allah itu akan semakin kuat. Muamalahnya, pergaulannya dengan manusia, jual belinya, niaganya, hutang piutangnya akan baik. Muasyarahnya, hubungannya dengan istri, hubungannya dengan suami, hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, dengan tetangga, bahkan dengan masyarakat sekitar ini baik. Dan yang terakhir, akhlak. Akhlak ini adalah buah daripada keimanan. Baik hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama, keimanan. Dan bagaimana cara untuk menguatkan masing-masing daripada pohon ini, pohon Islam ini. Yang pertama, keimanan. Kalau kita ingin akar keimanan kita kuat, maka kita perlu memperbanyak zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Ini akan menguatkan iman kita kepada Allah. Sebagaimana kalau seseorang dia mencintai sesuatu, ada orang mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa menyebut namanya. Kalau ada misalkan mencintai HP Oppo misalkan, atau yang tren apa, Apple, maka dia akan sering senantiasa menyebut namanya, nama HP itu. Atau permainan, misalkan anak-anak suka main ML, maka tiap hari dia akan cium-cium itu nama. Free Fire, dia akan cium-cium itu nama, karena dia sudah connect. Karena dia sering cium-cium namanya, maka akan masuk kecintaan. Nah begitu juga hari ini mulia, orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka seyogianya dia senantiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah ini adalah bukti keimanan. Semakin orang itu kuat imannya, maka akan semakin dia senantiasa senang berzikir kepada Allah SWT. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Ini adalah bukti keimanan, dan cara meningkatkan keimanan kita dengan berzikir kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, untuk menyuburkan, untuk menguatkan akar keimanan kita, maka perlu bagi kita memiliki sifat yang namanya ihsan. Sifat yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Suatu ketika Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Malaikat Jibril ini bertanya dengan 3 pertanyaan.
mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa ya Rasulullah, apa tuh iman? Apa tuh Islam? Dan yang terakhir apa tuh ihsan? Maka ketika bertanya tentang ihsan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallah ka'annaka tarahu." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau merasa dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Yang pertama ini adalah maqam ma'iyatullah, yaitu orang yang senantiasa dia merasa apa yang dia lihat, dia selalu ingat Allah. Dia lihat alam semesta, ingat Allah. Dia lihat isinya, ingat Allah. Dia lihat anaknya, ingat Allah. Ini bagaimana nih? Lihat isi kok ingat Allah, lihat anak kok ingat Allah. Ingat Allah maksudnya ingat haknya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri istri kita. Kita ingat apa hak istri kita. Kita ingat apa hak anak-anak kita. Kita ingat apa hak tetangga kita. Kita ingat apa hak alam semesta ini yang diwajibkan kepada kita. Itulah ingat Allah dimanapun kita berada. Kemudian fa'ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang kedua itu maqam muraqabah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Ini namanya maqam muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, kalau orang selalu merasa diawasi, maka dia akan berhati-hati, baik di dalam bertindak, berbicara, bahkan hatinya pun akan dia senantiasa awasi. Coba misalkan adik-adik pergi ke minimarket atau ke mall, biasa kan dipasang CCTV di situ. Nah, kalau dipasang CCTV, kita merasa diawasi. Wah, ini kalau saya nyolong ini viral nanti ini. Masuk di sulut viral. Wah, ini ada CCTV. Nah, jangan sampai saya berbuat sesuatu yang aneh. Nah, nanti malu saya. Kalau terekam CCTV terus disebarkan, malu saya. Seperti itu malunya kita kalau dilihat CCTV. Ya. Kita malu sekali kalau dilihat CCTV. Bagaimana hadirin mulia? Kenapa kita tidak malu dengan Allah SWT yang selalu melihat kita dalam setiap saat dan keadaan, dimanapun kita berada? Allah SWT senantiasa melihat perbuatan kita. Maka orang kalau punya maqam muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah SWT, dia akan senantiasa berhati-hati, baik dari tutur katanya. Dia pilih-pilih kata-kata yang baik, jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, apalagi memaki, apalagi menimpai, apalagi melaknat. Dia akan hati-hati. Bahkan hatinya, kondisi hatinya, dia akan senantiasa beristighfar. Jadi orang taat itu bukan hanya ketika mereka maksiat mereka istighfar, bahkan selesai melaksanakan ibadah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita lihat. Setiap kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita buat habis itu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang taat itu istighfarnya itu bukan hanya ketika maksiat, bahkan ketika selesai melakukan ketaatan. Nah, seperti itu tingkatannya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita bisa sholat istighfar? Karena orang taat itu dia merasa senantiasa kurang di dalam penghambaan kepada Allah. Jangan malah kita merasa, oh, saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, terus ada perasaan bangga dalam diri kita. Oh, jangan, hati-hati hadirin mulia. Ini bahaya. Ya, ketika kita habis melakukan ketaatan, kita harus istighfar. Karena di dalam ketaatan kita itu mungkin ada kelalaian. Betul enggak? Nah, ketika sholat, takbir, Allahu Akbar, yang tadinya tidak dipikirkan, tiba-tiba kepikiran. Tadi itu data kita suka semati apa belum?
Tadi itu rumah kita sukunci apa belum? Tadi itu motor kita sukunci setir apa belum? Iya kan? Tiba-tiba di dalam sholat terpikir apa yang sebelumnya tidak kepikiran. Nah, itulah bentuk-bentuk kelalaian ketika beribadah kepada Allah. Maka kita sebagai mukmin yang taat kepada Allah, ketika selesai ibadah apapun, kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selesai Fathu Mekah, maka turun surat Idza jaa Nasrullah, surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Setelah dapatkan kemenangan, setelah bisa ibadah di tanah suci, bertasbihlah kepada Allah dan beristighfar. Hadirin mulia, inilah yang dapat menumbuhkan yang namanya akar keimanan kita, menguatkan akar keimanan. Sehingga kalau akar iman kita kuat, maka kita akan mudah untuk taat kepada Allah. Selanjutnya, batang sebuah pohon. Ini dalam Islam adalah ubudiyah, adalah bukti penghambaan. Jadi kalau ada orang mengaku iman tapi tidak dapat membuktikan keimanannya dengan taat kepada Allah, maka imannya ini masih perlu dipertanyakan. Jadi kalau orang iman ini betul, maka dia akan 100% menunjukkan dengan penghambaannya kepada Allah. Dia akan melaksanakan sholat lima waktu. Dan ini sholat 5 waktu ini adalah bukti paling kuat yang menunjukkan keimanan seseorang. Dan hadirin mulia, sholat 5 waktu ini merupakan tolak ukur seluruh amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT. Di dalam sebuah hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in shalat shalah sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang pertama kali akan diperhitungkan atau dihisab pada hari kiamat adalah amalan sholat, bukan yang lain-lainnya. Sholat dulu. Kalau sholatnya beres, apabila sholatnya baik, maka akan dihitung baik seluruh amalan-amalannya. Nah, jadi sholat ini hadirin mulia, itu salah satu faedahnya dapat menjadikan ibadah-ibadah kita yang lain itu bisa kita laksanakan atau menjadi baik. Tetapi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Apabila salatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalan-amalannya. Begitu pula hadirin mulia, kalau seseorang ini tidak dapat menjaga salatnya, maka amalan-amalan lain pasti dia akan tinggalkan. Coba kita lihat seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang dia rutin menjaga salat 5 waktunya, pasti amalan-amalan salat lainnya itu akan mudah. Tetapi sebaliknya, kalau sholat tidak dijaga, maka amalan-amalan lainnya pun akan sulit dilaksanakan. Kemudian hadirin mulia, selanjutnya setelah batang itu apa? Ranting pohon. Ranting itu diibaratkan di dalam Islam seperti muamalah. Jadi ranting pohon itu muamalah. Itu hubungan kita dengan sesama makhluk. Kalau tadi keimanan, sholat itu hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang nama hubungan vertikal, hablum minallah. Kalau muamalah, muasyarah, akhlak, itu namanya ibadah hablum minan nas atau ibadah horizontal. Jadi bukti orang itu sudah baik keimanannya, sudah baik ibadahnya kepada Allah, maka akan menyebabkan moralnya semakin baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, moralnya semakin baik, sisi kemanusiaannya semakin baik. Bukan sebaliknya, ketika orang sudah fokus dengan Allah, dia sudah tidak mau perhatikan manusia lagi. Tidak seperti itu yang diajarkan dalam Islam.
Sebaliknya orang semakin taat kepada Allah, maka dia akan semakin baik hubungannya dengan makhluk atau dengan manusia. Pernah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kita dengar kisah ada seorang wanita yang dia taat, ahli ibadah. Dia taat atau ahli ibadah, tetapi dia kurung kucingnya, tidak dikasih makan. Ya, sering kan dengar kisah itu? Ada seorang wanita taat, tetapi dia tidak mau memberikan makan kucingnya. Padahal itu kucing peliharaan, dia sudah kurung, tapi dia tidak kasih makan. Maka itu menjadi penyebab dia tidak masuk surga. Kenapa? Tidak memperhatikan kucing. Nah, bagaimana dengan kita hari mulia yang saat ini kita mengaku taat kepada Allah? Sudahkah kita memperhatikan makhluk-makhluknya Allah? Sudahkah kita memperhatikan istri kita? Sudahkah kita memperhatikan anak-anak kita? Sudahkah kita memperhatikan tetangga kita? Sudahkah kita memperhatikan masyarakat kita? Karena bukti iman yang sempurna kepada Allah adalah baiknya hubungan kita, muamalah kita dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu daun. Daun sebuah pohon ini adalah dalam Islam adalah muasyarah. Muasyarah ini mirip-mirip dengan muamalah, tapi muasyarah ini lebih kepada arah kekeluargaan. Semakin orang itu baik ibadahnya kepada Allah, maka dia akan semakin sayang dia kepada keluarganya. Dan tanda bukti sayang kita kepada Allah dengan menyayangi keluarga kita itu bagaimana? Dengan kita memikirkan bagaimana keluarga kita ini selamat daripada nerakanya Allah, tetapi kita pikirkan bagaimana akhirnya juga selamat. Ini adalah bukti cinta kasih sayang yang sempurna. Hadirin mulia, coba kita lihat muamalahnya Rasulullah SAW kepada seorang anak kecil. Rasulullah SAW ini adalah pemimpin paling terhebat, pemimpin yang mulia, pemimpin seluruh manusia, bahkan jin, bahkan di alam semesta Rasulullah SAW juga pemimpin bagi mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW itu melewati seorang anak yang namanya Umair. Ketika itu Umair itu punya burung pipit, burung kecil yang paruhnya warna merah kalau asal, merah atau kuning itu. Maka Rasulullah SAW sempat menegur, "Ya Aba Umair, ma fa'alal nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Itu sempat ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Biasanya nih, kita kalau orang sudah orang tua, kadang-kala yang berurusannya dengan anak-anak ini kita tidak terlalu perhatikan. Kalau anak-anak main apa, tidak terlalu kita gubris. Tetapi coba kita lihat, Rasulullah SAW itu manusia paling sibuk, tetapi masih sempat-sempatnya menegur anak kecil. Bukan anak kecil tegur duluan, tapi Rasulullah tegur duluan anak kecil. Ya Abu Umair, ma fa'alal nughair? Wahai Abu Umair, kenapa? Apa yang terjadi dengan burung pipitmu? Maka Abu Umair ini dia nangis. Dia katakan, ya Rasulullah, burung pipitku sudah mati, makanya saya sedih. Coba kita lihat betapa kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pulang dari safar, sesampai di rumah diajak Sayyidah Aisyah untuk lomba lari. Maka Rasulullah SAW ini lari dengan Sayyidah Aisyah, lomba lari. Coba kita lihat muasyarahnya Rasulullah SAW dengan keluarga beliau. Betapa sayangnya beliau SAW kepada keluarganya. Coba kita baru pulang kerja, dipanggil anak main-main lari-lari. Mungkin langsung marah kita. Mana ini? Bapak baru pulang, habis pulang mencari, habis panggil bermain. Pergi sana. Main dulu sendiri. Bapak mau istirahat dulu. Tetapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah tunjukkan sisi kemanusiaan beliau. Bahkan ketika itu Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW tanyakan, ya Aisyah, kira-kira menurutmu, ya siapa yang bagus putuskan perkara ini? Apakah Umar atau Ali?
Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya pilih Abu Bakar saja. Ayahnya sendiri. Langsung Sayyidina Abu Bakar marah. Wah Aisyah, kamu ini ditanya pilih Umar atau Ali, kamu jawab saya. Itu kan bukan termasuk opsi. Kenapa kamu jawab yang lain? Maka Rasulullah SAW ternyata mengikuti pendapat Sayyidah Aisyah. Jadi kita bayangkan betapa Rasulullah SAW itu sangat penyayang kepada keluarga beliau. Hadirin mulia, yang terakhir adalah akhlak. Akhlak ini adalah buah di dalam Islam. Kalau kita ingin merasakan manfaat itu pohon, paling tinggi adalah merasakan nikmatnya buahnya. Ada pohon besar tapi tidak berbuah, ya paling hanya kita bisa pakai untuk berteduh saja. Tetapi kalau pohon itu dia berbuah, maka kita akan merasakan manfaat dari pohon itu. Hadirin mulia, ketahuilah, orang-orang tidak akan merasakan bagusnya keimanan kita, bagusnya keislaman kita sebelum kita membaguskan akhlak kita. Dan Rasulullah SAW itu diutus untuk membaguskan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita sudah bicara akhlak, Pak, Masya Allah, tidak ada manusia yang paling baik akhlaknya, paling mulia akhlaknya dibandingkan dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, Pak. Loh, kok Ustaz bilang begitu? Iya, karena siapa yang mengatakan yang paling mulia akhlaknya? Allah SWT sendiri memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Rasulullah benar-benar berbudi pekerti yang luhur, azim. Bukan akhlakul karimah saja, bukan akhlakul hasanah saja, tetapi akhlakul azimah, akhlak yang luhur. Kalau kita mau lihat akhlak, maka kita bisa lihat dari bagaimana seseorang itu merespon sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Misalkan hadirin mulia, kalau ada orang berbuat baik sama kita, secara naluriah kita ingin mengucapkan terima kasih dan kita ingin juga membalas kebaikan dia. Misalkan nih teman yang satu pakai baju hitam ini sering berbuat baik kepada temannya yang pakai baju putih. Tiap hari dikasih kuota supaya bisa mabar, bisa main bareng. Maka teman yang pakai baju putih senang, terima kasih ya. Dan dia akan berusaha nanti suatu saat nanti kalau dapat kecukupan dia akan balas, balas. Itu lumrahnya, umumnya manusia. Tetapi yang mulia, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW itu bukan di dalam tingkatan itu. Beliau lebih tinggi lagi. Beliau lebih tinggi. Coba kita lihat hari mulia, kisah ketika Rasulullah SAW ini berdakwah ke Taif. Beliau dakwah ke Taif itu jalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Jauh sekali jaraknya. Kurang lebih berapa ratus kilo? 100 kilo kurang lebih. Jalan kaki. Coba kita bisa bayangkan. Dan Taif itu tempatnya tinggi di perbukitan. Tinggi. Sampai di sana Rasulullah tawarkan agama, berdakwah kepada mereka. Apa yang Rasulullah dapat? Mereka celah Rasulullah, mereka memaki Rasulullah. Bahkan mereka menyuruh anak-anak lempari batu kepada Rasulullah. Hari mulia, sampai batu-batu kena kepala Rasulullah, kena badan Rasulullah, kena kaki Rasulullah, sehingga tubuh beliau berdarah. Sampai darah beliau itu menetes sampai di kaki beliau. Kemudian beliau pun mencari tempat untuk beliau berlindung di bawah sebuah pohon. Itu ada kebun kurma Utbah bin Rabi'ah, yang mana ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan capek, berdarah. Tetapi Rasulullah SAW ini tidak mendoakan keburukan buat orang yang memburukinya. Kita lihat, bahkan malaikat datang, malaikat penjaga gunung itu di Taif. Ya Rasulullah, Allah telah mendengar doamu.
Kalau engkau mau, maka kami akan robohkan gunung ini, akan timpakan gunung ini ke atas mereka. Maka yang mulia, apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya mereka tidak tahu. Allahumma fil liqaumi fa innahum ya'lamun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Jangan kalian laksanakan, jangan kalian timpakan gunung itu ke atas mereka. Saya berharap semoga nantinya dari anak cucu mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu alatnya Rasulullah. Ketika dikasih keburukan, maka mulai tidak mau.